tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, dalam rangkaian safari dakwah saya pada bagian yang ke-9 di Kota Pekanbaru, karena saya sudah memulai safari dakwah ini sejak setahun yang lalu. Dan ini merupakan safari dakwah yang ke-9, Ibu sekalian. Alhamdulillah, walau menuai pro dan kontra itu hal yang lumrah. Tinggal kita menggunakan akal dan pikiran kita serta iman kita untuk mencerna apa yang saya sampaikan dalam materi-materi kajian. Tadi malam saya mendapat potongan video, audio rekaman dari kaum muslimin di Kota Pekanbaru ini berkaitan tentang ada seorang Nasrani, Jonathan Effendi apa namanya, yang mereka menukil dari ceramah-ceramah saya. Begitu pula ceramah saya waktu beberapa tahun yang lalu yang mengkhabarkan tentang bahwasanya sejak tahun 2005 itu sudah 30 lebih pendeta asli Minangkabau, Pak. Tahun 2005 sudah ada 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Kemudian sekitar 625 pemuda-pemudi Minangkabau mendapat beasiswa sekolah Kristen, sekolah Injil di Majalengka. Pemuda-pemudi Minangkabau dapat beasiswa sekitar 625 sekolah teologi atau Injil di Majalengka. Itu tahun 2005 infonya. Sekarang sudah 2025. Sudah berjalan 20 tahun lebih. Kira-kira upaya mereka itu untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Tak lain dan tak bukan untuk misi kristenisasi. Dan lucunya pemerintah tak bertindak apa-apa ketika ada upaya kristenisasi di Indonesia ini. Pemerintah tidak menjaga akidah umat. Dan ingat, pemerintah, mohon maaf saya katakan, kenapa saya sebut pemerintah? Pemerintahlah yang bertanggung jawab, Bapak sekalian. Ya. Apalagi orang-orang misionaris membuat makar mereka dakwah ke pelosok-pelosok negeri dengan berpenampilan seperti ustadz. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di video di YouTube 2 orang pendeta naik perahu. Ya. 2 orang pendeta naik perahu ke daerah pelosok. Ya, dia fasih mengucapkan assalamualaikum, dia fasih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena para misionaris ini juga belajar Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Khawatirnya kita, mereka menguasai Al-Quran lebih hebat lagi dibandingkan orang Islam yang awam. Walaupun qadarullah, ya contoh banyak para misionaris yang belajar Al-Quran akhirnya dapat hidayah. Karena hidayah itu pilihan Allah, ya. Contoh seperti siapa? Almarhum Ustadz Waloni Yahya, ya. Ustadz Waloni, ya. Alhamdulillah, pendeta besar, ya. Bahkan pendeta besar se-Asia Tenggara dapat hidayah dan kematiannya, masya Allah, kematian yang indah di hari Jumat, ya. Di atas mimbar sedang berkhutbah. Orang Kristen, orang kafir 7 keturunan dapat hidayah. Ini ada orang Islam 7 keturunan nggak dapat hidayah juga lagi. Masih ada orang Islam 7 keturunan baca Quran nggak pandai, berjudi rajin, sholat bolong-bolong, mabuk iya. Islam 7 keturunan nggak dapat hidayah juga lagi. Kenapa? Karena lebih mempertuhankan hawa nafsu.
Nah kemarin tadi malam saya langsung dapat ya video rekaman tentang seorang Nasrani ya yang mengutip ceramah saya dan mereka merasa bangga dengan ceramah, kan terbukti kan orang Islam begitu. Nah Bapak sekalian rahmati oleh Allah. Jadi upaya kristenisasi atau upaya pemurtadan itu bukan terjadi hanya hari ini, bukan di zaman kita Pak Ibu sekalian. Bahkan sejak zaman nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah perintahkan penghuni surga berupa malaikat dan jin untuk hormat sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Dia merasa mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itulah iblis bersumpah. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17, apa kata iblis? Faqala fabima aghwaytani la'udannaka siratal mustaqim. La'udannahum siratal mustaqim, kata iblis. Karena engkau telah mengutukku tersesat, maka aku akan menyesatkan mereka ya dengan berbagai macam cara. Aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, hingga kau dapati hanya sedikit hambamu yang bersyukur dan taat. Jadi Pak Ibu sekalian, di antara jumlah umat Islam yang mayoritas ya hanya sedikit yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Pak, hari Jumat masjid kita ini penuh enggak Pak? Hari Jumat penuh enggak? Sampai ke atas enggak? Hampir semua masjid hari Jumat siang penuh. Banyak Pak, keluar laki-laki Islam, yang penjudi keluar, yang koruptor keluar, ya, yang agen riba keluar, pezina keluar, sholat Jumat. Tapi kata Bu Yanka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh di masjid. Pertanyaannya, mana lebih banyak yang hadir sholat Jumat siang dengan Jumat subuh? Mana yang banyak hadir Pak? Lebih banyak Jumat siang. Dan Jumat subuh yang hadir siapa? Nah, inilah diantaranya nih. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kalau ingin cari menantu, mohon maaf, jangan di Bank BRI. Ya Pak, mohon maaf Pak ya. Jangan di Bank BNI, jangan di BI, jangan di kantor polisi, jangan di kantor gubernur. Kalau cari calon menantu, calon suami, cari di masjid. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, ambil jadi suami, ambil jadi menantu, walau umurnya 60, 65, 70. Calon menantu yang soleh-soleh ini. Ya, insya Allah saya yakin akan selingkuh lagi ini. Tidak percaya, cobalah cek lo, undang mau cek. Sebab hari ini, mohon maaf, bapak-bapak hadir ke masjid. Pertanyaannya, di rumah bapak masih ada enggak anak laki-laki? Di rumah ibu masih ada enggak anak laki-laki di rumah? Bapak ibu berangkat ke masjid dengan PD-nya berangkat ke masjid, tapi anak laki-laki, menantu laki-laki dibiarkan tidur dan sholat di rumah. Ingat, bapak ibu akan diseret ke neraka jahanam nanti. Apa kata Rasulullah? Dua sholat yang berat bagi orang munafik itu, sholat isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa? Di dalam sholat fajar itu ada sholat sunnah yang kata Rasulullah, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Yakin tak Bapak Ibu sekalian? Tidak perlu berebut jadi presiden, tidak perlu berebut jadi gubernur, tidak perlu berebut jadi anggota dewan dengan mengeluarkan biaya miliaran-miliaran. Betul nggak Pak Ibu sekalian? Mohon maaf, ada enggak calon anggota dewan yang naik jadi anggota dewan tanpa modal, tanpa mengeluarkan duit? Ada enggak Pak? Itu korupsi namanya. Jadi mohon maaf, kalau terpilih jadi anggota dewan pun dengan modal miliaran, ingat itu uang haram. Gaji yang Bapak dapatkan dari anggota dewan, uang haram. Jangan bangga jadi anggota dewan Pak. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Bapak anggota dewan yang hadir dan mantan anggota dewan.
Nggak ada ceritanya tuh mau jadi pejabat negara kita harus punya modal uang. Di masa Rasulullah, ya nggak ada orang yang jadi penguasa, jadi khalifah tuh orang yang kaya, orang yang paling taat. Jadi nggak heran kalau hari ini pezina jadi anggota dewan, pencuri jadi anggota dewan, agen narkoba jadi anggota dewan. Nggak heran hancur negeri ini. Mohon maaf anggota dewan, gak usah tersinggung, sadar aja diri sendiri. Itulah biang kehancuran negeri kita ini, Pak. Apabila kekuasaan diperebutkan dengan berbagai macam cara, orang berupaya untuk mendapatkan jabatan, menghalalkan segala cara. Walau dengan memasukkan ini dan itu segala macamnya, Pak Ibu sekalian. Oh, saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ota gadang kecil orang kami di Pariaman tuh. Ota gadang panggil cuah wang yuang. Naniyo ba ke batang tuh. Lah gaji juta-jutaan, puluhan juta gaji minta bertambah juga gaji lindak tau duntuang. Cangok. Aturan Piaman salah satunya tuh yang digerobak rumahnya itu. Misalnya. Jadi semuanya Pak Ibu sekalian, mohon maaf. Di negeri yang mayoritas umat Islam terbanyak di dunia ini, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita. Yushiku an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduikum mahabbatan minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, akan datang satu zaman nanti di mana kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ini contoh, Bapak Ibu sekalian. Contoh ini sepotong roti misalkan. Diletakkan di depan orang-orang yang lapar. Ya, Bapak Ibu sekalian lihat di tempat-tempat pengungsian, ya, orang-orang yang lapar yang tak dapat makanan, apabila ketemu dengan sepotong roti, apa yang terjadi? Semua akan berebut untuk mengejar roti ini, betul? Ketika roti ini ambil tangan orang lain, yang lain juga berusaha mengambilnya. Satu roti dibagi 10. Bagaimana ceritanya? Akan hancurlah roti ini berserakan menjadi serpian-serpian kecil. Begitulah nanti nasib umat Islam. Ini Rasulullah menjanjikan. Oh, kata orang kafir, yakin orang-orang kafir, bangga kami kan? Islam akan hancur kan? Iya. Islam akan hancur di sebuah negeri yang itu nanti kita akan lihat nanti. Tidak ada jaminan Islam akan tetap ada dalam sebuah negeri, akan tetap ada dalam sebuah negeri. Tidak ada jaminan Islam akan ada. Tetapi Islam akan tetap ada di langit maupun di bumi. Habis Islam di sana, ada Islam di situ. Habis Islam di situ, ada Islam di sana. Maknanya apa? Islam akan tetap ada, tetapi tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam akan tetap ada. Contoh Spanyol, Pak. Bapak tahu negeri Spanyol di mana letaknya? Di benua Eropa. Apa yang Bapak tahu tentang Spanyol? Kalau anak muda sekarang tanya Spanyol, di situ ada pemain sepak bola. Ya. Nah, kalau kita yang cinta dengan sejarah, cinta Islam, kalau kita mendengar Spanyol, apa yang kita ingat, Pak? Bahwasanya dulu di Spanyol itu namanya Andalusia. Umat Islam jaya di masa itu, Pak, di benua Eropa. Islam berkuasa di benua Eropa selama 800 tahun. Namun akhirnya habis sirna. Karena apa? Karena pejabatnya, rakyatnya sama gilanya cinta kepada dunia. Pejabatnya dan rakyatnya sama gilanya cinta dunia.
Maka Rasul menegaskan, nanti kalian akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Lantas ada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam umat yang minoritas? Kok sampai tertindas? Kok sampai mereka diperebutkan? Kok hilang kehormatan? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika itu umat Islam jumlahnya mayoritas. Ketika itu umat Islam jumlahnya umat yang terbanyak. Tapi banyaknya bagikan buih di atas air. Jumlahnya banyak. Tapi bagikan buih di atas air. Kuantitasnya banyak. Tapi tak berkualitas. Seperti mana dalam hadis yang lain Rasul menegaskan, yushiku ayatiya 'alan nasi zaman la yabqa minal islam illa ismu wa la yabqa minal qur'an illa rasmu masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya kharabu minal huda ulama'uhum syarru min tahti adibis sama minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Akan datang di tengah kehidupan manusia nanti di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Masjidnya banyak, masjidnya ramai, masjidnya mewah. Pakai AC dan segala macamnya. Luas seperti lapangan bola. Ya, tetapi kosong dari hidayah. Apa contoh masjid kosong dari hidayah, Pak? Alhamdulillah pagi ini, subuh ini ramai yang hadir. Pertanyaannya, mana para pemuda? Mana para pemuda? Mohon maaf, bapak-bapak jangan bangga dulu. Bapak nanti akan ditanya di akhirat, nanti di akhirat. Apalagi orang Minang, mohon maaf. Jangan tersinggung orang Minang. Ambo sawi-sawi orang Minang bukan ambo banci dari orang. Dia ambo bangga aja orang Minang. Cuman kadang orang Minang kok gadang kepala, hilang kesadarannya. Ya, bangga orang Minang juga ambo Islam, tapi Islam keturunan, tidak punya utang, tidak punya ilmu untuk beraja balik. Mohon maaf kok Pak. Ya. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Apa pepatah orang Minang? Anak dipangku kemenakan dibimbing. Tidak itu Pak. Anak dipangku kemenakan dibimbing. Mana anak kemenakan awak kini kok? Mana kemenakan awak kini kok? Gadang otak nalai, gadang otak. Kau ya beradai, mohon maaf kok beradai nenek mama gua alim ulama cerdik pandai gua, dibawanya anaknya ke masjid, dibawanya menantunya ke masjid. Pertanyaannya, apa nggak ada di antara rumah-rumah bapak ini anak-anak laki-laki di rumah? Apa nggak ada? Susah benar Ustaz penjagoannya. Bayangkan, kita aja di rumah nggak didengar sama anak kita. Kita pemimpin di rumah, anak kita aja nggak dengar. Mau juga memimpin negara pun lagi, nggak tahu diuntung namanya itu. Memimpin di rumah aja nggak genah awak. Anak awak aja nggak mendengar kecil awak, diajak ke masjid, apa aja lah, Pak, bising kali sih. Awak yang dihardik sama anak awak kini, betul enggak? Amak kau ribut aja, memakai aja. Orang baru kalalok baru, subuh baru laloknya. Bahkan enggak main handphone. Betul tak? Lihat kafe-kafe tu tengah malam buka anak sia tu. Ndak pun di kafe dah di rumah mau tidur main handphone. Wah, dak habis-habis dengan azan baru kalaloknya. Ndak begitu Pak Ibu sekalian. Makanya benar kata Rasulullah, dua surat yang berat bagi orang munafik itu surat Isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua surat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Orang antri-antrian jadi pegawai bank, orang antrian jadi anggota polisi, orang antrian jadi anggota TNI, walau menyogok sekalipun mau menyogok untuk kerja 100 juta, 200 juta. Supaya anaknya terima di kerjaan ini, di kantor ini. Menyogok orang tuanya. Bangga orang tuanya anaknya diterima dengan uang sogokan. Haram.
Bangga pula tuh berebut-rebut mengejar kerja tuh dengan sogok menyogok tuh. Nggak gila wak kini tuh. Bangga kalau anak kerja di ruang ber-AC. Dapat kepala dinas ini, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas. Alah, rahasia umum tuh Pak. Rela menyogok. Mohon maaf Pak. Mau jadi gubernur ada enggak? Ustadz jujur berkata benar, enggak punya duit, bisa enggak jadi gubernur? Pak, berapa modal jadi gubernur Pak? Ada harganya Pak, betul enggak? Ada harganya enggak? Jadi gubernur harganya sekian. Jadi wakil sekian. Jadi anggota dewan sekian. Ada enggak? Mau saya menutup-nutupi lah Pak, enggak bodoh rakyat sekarang ini. Ya. Oh bilang gaji kecil. Oh kalau gaji kecil ngapain kalian rebut-rebutan? Ya. Gaji 10 juta dibilang kecil, bagi saya gede itu Pak. Ya. Pak Ibu sekalian. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Cobalah buat sesekali Pak pengurus Masjid Nurul Islam ya Pak ya. Masjid Nurul Islam sesekali buat inovasi. Apa inovasinya? Umumkan di masjid hari Jumat. Barang siapa yang nanti mengikuti kajian subuh hari Ahad di Masjid Nurul Islam Sianai Palan akan mendapatkan BLT 500.000. Gimana kira-kira Pak? Bapak nggak dapat soft lagi Pak. Orang yang akan ke masjid dia yang duluan duduk di sini tuh. Bapak nggak dapat jatah lagi. Karena selama ini Bapak santai-santai aja. Talambek pun awak dapat Joseph pertamanya. Ya kan? Dulu para sahabat berebut-rebut Pak mendapatkan soft pertama ini, susah mendapatkan soft pertama ini Pak. Sekarang orang sudah komat pun masih dapat kita soft yang pertama sekarang. Tapi kalau dibuat pengumuman begitu, yang sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Islam dapat BLT 500.000, nasi bungkus 3 bungkus, wah katupe guli tunjang, teh talua, roboh musaji ko barabui orang masuk kemari. Padahal dalam sholat sunnah fajar Pak lebih baik daripada itu semua. Betul enggak? Itu baru sholat sunnahnya Pak. Belum wajibnya. Sunnahnya aja begitu ganjarannya kata Allah. Lebih baik, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan Pak. Saganteng-ganteng apa gua di dunia ku bara bini apa? Saganteng-ganteng apa bara bini apa di rumah ini? Cieknya sama jambo tuh. Di surga berapa bidadari yang melayani kita Pak? Di surga berapa? 70 bidadari glowing semua. Nggak ada kita perlu minum obat kuat terus. Jos terus. Non stop. Ronde pertama, ronde kedua, langsung 70 ronde. Sanggup Pak? Di situ surga Pak. Mau begitu Pak? Mau enggak begitu? Mati dulu. Ya kan ya, aku mati dulu kan. Lantas apa kata Rasulullah? Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Tetapi memang hari ini manusia hanya materialistis. Memandang sesuatu itu dari apa? Dari harta. Ya. Oh, sholat subuh, untungnya dia awak. Apa untungnya sama saya sholat subuh berjamaah? Gak ada untungnya. Paling malah saya keluar duit infak. Ya. Jadi banyak orang hari ini memikir untungnya. Apa untungnya sama saya? Ya. Karena apa? Banyak hari ini orang Islam yang tak beriman. Kalau beriman orang Islam hari ini penuh masjid nih Pak. Penuh masjid nih. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Walam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman
yang sanggup memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanya orang beriman, Pak. Orang munafik tidak akan sanggup itu, Pak. Kata Rasulullah tadi, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung bersama sahabat yang lain sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang balih masih berada di rumahnya, sementara qomat sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah, Pak? Apa yang dilakukan Rasulullah? Akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira kalau memang kita cinta sama Rasulullah, kalaulah boleh berandai-andai nih, hidup Nabi sekarang di zaman kita nih, gimana nasib rumah kita? Hah? Gosong, Pak. Habis. Padahal Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jangan diri kita sendiri yang mau selamat, keluarga kita juga selamatkan. Anak kita, menantu kita. Susah berjagoan Ustaz? Tidak ada susahnya kalau sudah kita biasakan sejak kecil. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, ampun kepada Allah. Alhamdulillah saya diamanahi 6 orang anak dari istri pertama saya. Ya. 4 laki-laki, 2 perempuan. Sejak TK umur 6 tahun sudah saya biasakan bangun subuh walaupun awalnya merengek-rengek. Ngantuk abi, saya gendong bawa kamar mandi. Tidak mau beruduk dia, saya basuh aja mukanya. Wah, tidak perlu uduk lagi, muka aja basuh loh. Kelas 6 SD. Udah selesai mau berangkat ke masjid, minta gendong pula kiri kanan. Karena anak saya nomor 5, nomor 4, nomor 5 itu kembar. Setahun bedanya. Sama gadang badannya. Begendonglah kiri kanan. Masuk masjid, taruh di tepi tuh. Sejak masuk masjid sampai selesai orang sholat, tidak bangun-bangun anak tuh, Pak. Itu minggu-minggu pertama, Pak. Minggu pertama. Tidak apa-apa, anak awak datang kemarin mengantuk, lalu. Tidak apa-apa, biarkan. Latih dia, yang penting dia bangun subuh. Beranjak dari tempat tidurnya, berjalan ke masjid, biarkan dia mengantuk. Melaki biasa, menjelang kebiasaan. Sekarang alhamdulillah bangunkan anak, saya nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu dioyak-oyak, panggil aja namanya, bangun semuanya. Bisa kok, 6 tuh, Bapak sekalian. Nah, kita masalahnya ketika orang tua, kadang si ayah membangunkan anaknya, si emak apa katanya? Jangan lejo, ibu wa anak wa ketek lah ya tuh ci uniang tuh. Lah namu ayah menjaga anaknya untuk jaga subuh, yang ci uniang jangan lah jo ibu wa anak wa ketek lah. Bikulah kadang tuh seorang jenis tuh. Lah kadang mak bentang hidung kadang-kadang tuh gini. Bangkainya kadangnya. Enggak tahu kamu saji. Jadi Pak, mohon maaf, kita jangan bangga masjid kita ramai, tapi hanya diisi orang-orang tua. Ya. 7 golongan yang nanti di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2 diantaranya pemuda yang hidup taat, pemuda yang taat, bukan orang tua yang taat. Jadi kalau ada orang tua yang taat, tidak heran Pak. Apalah gaya pensiun, kalau rajin kamu saja, tidak ada istimewanya, lah wajar lah gaya, lah banyak penyakit. Baru mengadu gege. Dulu main golf, main tenis, maraton, CFD. Rame CFD itu lari-lari. Kamu saji indah. Karambia, Pak. Kenapa, Pak? Coba di Pariaman banyak karambia. Lari taloknya jauh-jauh. Kamu saji nak talok. Bayangan tuh. Jadi yang istimewa itu Pak, pemuda yang taat. Jadi kalau mencari apa-apa yang taat, kau malaikat pun dah. Lagai maka musaji isi malaikat. Mudah-mudahan dulu kita kau dah sejak muda. Mudah-mudahan begitu. Kok pun yang gaek baru rajin musaji, alhamdulillah. Ternyata masih Allah pilih kita bisa ke masjid. Pak, ini rahmat, Pak. Betul enggak, Pak?
Ndak sadorang gaib bisa kamu saji. Betul nama? Orang istimewa, kau rahmat Allah semoga. Amin ya rabbal. Yang kedua, orang yang mendapatkan perlindungan naungan dari Allah di akhirat tadi. Seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Nah, yang dia cinta dengan masjid. Semoga kita yang hadir semua ini orang-orang yang betul-betul cinta kepada masjid. Rindu ketika azan berkumandang, ya Allah, rindunya aku ingin mengadu kepadamu, sujud di hadapanmu ya Allah, datang ke rumahmu ya Allah. Silakan pilih mau masjid mana saja, silakan. Saya suka Pak. Jalan-jalan ke masjid-masjid itu. Kalau waktu saya di Malaysia tuh kadang pergi ke Masjid Putrajaya, masjid wilayah persekutuan, Masjid Sa'alam. Senang saya wisata lewat masjid-masjid. Di KLCC Menara Kembar tuh ada Masjid Asyakirin kalau tidak salah namanya tuh. Ya. Bawa anak-anak jalan-jalan ke masjid Pak, dari masjid ke masjid. Dua orang tadi, pemuda yang hidup taat dan lelaki. Ini tidak sebutkan tua mudanya Pak. Ini alhamdulillah, ini peluang kita semua nih. Allah tidak sebutkan tua mudanya. Yang penting seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Semoga betul-betul Allah berikan hati kita senantiasa rindu dan cinta kepada masjid. Ya. Nah masalah itu tadi Pak. Ketika kita bisa ke masjid, jangan lupakan anak keturunan kita. Jangan lupakan anak kemenakan kita. Ya. Nah, terkadang cobalah, misalkan nanti hari lebaran, hari raya, berkumpul kita satu keluarga. Ya. Apa yang akan baru mungkin pulang ke kampung, yang pulang ke Pariaman, pulang ke Batu Sangka, pulang kemana-mana, berkumpul di rumah gadang dari Jakarta, pulang dari Malaysia, pulang. Ketika waktu sholat, satu rumah tuh laki-lakinya berangkat ke masjid enggak? Jangan awak seorang jangan yang hari ini kamu saji. Kau awak ustad kau dengan janggut awak, dengan jubah awak. Di rumah tu ada kemenakan awak, ada anak awak, ada menantu awak. Kita aja yang ke masjid sendiri si ustad ini. Kepedean si ustad ini. Enggak tahu nih si ustadnya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti Pak Ibu sekalian. Berdakwah kemana-mana, di rumah aja enggak didengarkan ustad ini Pak. Untuk masalah sholat saja itu Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, dalam hadis berikutnya Rasul menegaskan, ya, dari hadis yang umat yang banyak tadi, yang diperebutkan tadi yang kata Rasulullah, kalian umat yang banyak jumlahnya, tapi apa kata Rasulullah? Ya. Kalian tuh jumlahnya banyak, tapi bagikan buih. Dan Allah cabut rasa takut dari dada kalian. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, ya. Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Mananya apa? Musuh-musuh kita, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak takut lagi sama kita. Ini gak ada kok kepala orang kafir kok. Kan? Takut kan orang Islam? Ya, jadi pejabat, jadi presiden, jadi pemimpin, jadi aparat penegak hukum. Tak guna semua pangkat dan jabatan karena apa? Disumbek muncul jo pitih wah. Betul tak Pak? Kata orang Medan, hepeng nama ngatar nagaraon. Oh, negara kita negara hukum. Ya, sementara mereka yang mempermainkan hukum, Pak. Mereka buat undang-undang untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman mereka, betul tidak? Tak ubahnya seperti Fir'aun. Merasa punya kuasa, tidak ada yang menghalangi. Di dunia kau berjaya, cepat atau lambat mampus kau mati. Ingat, jangan baper dulu. Saya cerita penguasa tidak dalam satu negeri. Penguasa di dunia ini, dimanapun tempatnya, di Konoha, di Konohe, di Konoho, sama aja. Kau jadi khalifah, jadi raja, jadi sultan, jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, tapi tak punya mental iman, maka ketahuilah, ketika itu runtuh Islam dalam kolbu kita, hilang nilai-nilai Islam dalam kolbu kita. Musibah bencana terjadi Pak karena apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri-negeri ini mendustakan ayat-ayatku.
Islam agama yang sempurna. Al-Quran pedoman hidup yang sempurna. La raiba fih. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan Al-Quran secara kafah? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Amalkan Islam secara keseluruhan. Jangan Islam hanya seputar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, nikah, cerai. Dibuat pengadilan agama. Pengadilan agama. Apa yang diadili situ, Pak? Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ya. Sepakat enggak, Pak? Dalam Al-Quran Allah menetapkan hukuman bagi pencuri apa, Pak? Kata Allah, Pak. Pak, hukuman bagi pencuri kata Allah apa? Potong tangan. Hukuman berzina apa kata Allah? Dirajam. Kenapa tidak kita terapkan? Kenapa tidak kita terapkan? Bapak-bapak pemegang kebijakan, bapak-bapak yang pembuat undang-undang, nanti di akhirat tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan di dunia merdeka, di dunia bebas. Ingat, cepat atau lambat akan mati. Dan ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban. Kita merasa lebih hebat dari Allah. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Allah punya undang-undang. Allah punya aturan. Allah punya hukuman. Wanihkum bainahum bima anzalallah, kata Allah. Dan adalah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Tapi kamu lebih mengikuti keinginan mereka. Jadi kata Allah tadi, kata Rasulullah tadi, sumber kehancuran kaum muslimin dalam sebuah negeri, karena apa? Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Musuh-musuh kita tidak ada rasa takut walau mereka minoritas, ya, tetapi qadarullah mereka memiliki harta banyak. Kenapa mereka bisa memiliki harta banyak? Karena mereka memiliki sistem menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan segala cara. Makanya Allah berikan kekayaan kepada mereka. Itu bukan nikmat, tetapi azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mirisnya, orang-orang yang berKTP Islam disogok muncul nyuju pitih, babungku-bungku pitih, luntur imannya. Baik sekalian. Karena hari ini banyak orang Islam tak hanya bertuhankan kepada Allah. Coba simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Pak, kata Allah, katakanlah jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, kakak beradikmu, istri-istrimu ataupun suamimu, sanak familimu dan sanakmu, ya, harta kekayaan yang kamu kumpulkan, perniagaan, pekerjaan, jabatan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai, rumah tempat tinggal yang kamu cintai. Ini bisa menjadi Tuhan selain Allah, Pak. Bila ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Apabila lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Pertanyaannya apa? Sholat subuh, ya. Kalau memang kita cinta kepada Allah, ketika azan berkumandang, pasti akan kita tinggalkan rumah kita. Betul nggak, Pak? Tinggalkan rumah. Tinggalkan pekerjaan. Ingat, bukan seterusnya tinggalkan.
Kan ditinggalkan beberapa menit aja pekerjaan, Pak. Contoh mohon maaf nih. Contoh nih mohon maaf. Saya buat contoh, Pak, supaya betul-betul paham kita, Pak. Contoh. Ada kuli bangunan. Dapat proyek renovasi masjid. Ya, Pak? Renovasi masjid. Atau mengecat masjid lah. Kuli bangunan. Ketika masuk waktu sholat. Apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja. Orang sholat. Kata mandornya. Berhenti kerja. Orang sholat. Si kuli bangunan nangkring duduk situ tanpa rasa malu, duduk di sini rokok, ngopi, makan. Ya wajar lah karena kata mandornya, hei orang sholat. Mereka tak sholat karena mereka bukan orang. Di masjid kerja nggak sholat juga. Coba bayangkan, orang aja tuh. Betul Ustaz, kasana muncung Ustaz. Bukan muncung ambo yang kasah, hati orang itu yang kasah. Iya banyak orang komentar di YouTube tuh kasar benar gaji Ustaz kok kasar benar. Lah kasar bentuk tuh sadar juga orang lain dah. Entah punya hati entah dawang tuh. Ya. Dua ayat favorit yang membuat orang ngawak kau meradang mendengar ceramah yang jarang dibaca di ulama-ulama kampuang tuh. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, punya hati, tidak takut meninggalkan sholat. Punya mata, tidak ambil pelajaran, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, gunung Merapi, hutan terbakar, pembunuhan merajalela, perzinahan merajalela, tidak ambil pelajaran dari itu semua. Walau adzanu la yasma'una biha, terdengar suara azan basi pakak je leh. Sibuk menjaga kadai, sibuk di lapau, sibuk di pasar, sibuk di rumah nonton sinetron, sibuk di kantor. Azan berkumandang. Ulaika kal an'am kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat dan lebih hina daripada binatang. Firman Allah tuh Pak. Jadi kalau ada orang kerajo di musaji, indahnya sholat lebih buruk kalau binatang leh. Begitulah anak-anak yang kita banggakan. Anak daro jomara pulai, waktu baralek tinggal sholat, dek gencu, dek suntiang, dek make up. Anak daro binatang tuh. Kok yang sebenarnya kaji coba sampaian Pak. Bahkan mungkin membina rumah tangga yang katanya mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oh nak tangguang. Ijab kabulnya di masjid. Wah nanti nikahnya di Masjid An-Nur ya. Nanti nikahnya di masjid yang megah ya. Ya. Ijab kabul nikah nih. Ya. Dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Waktu sholat zuhur, waktu sholat asar mengame di pelaminan. Ayahnya haji, ibunya hajah, anaknya mengame di pelaminan. Nggak talok haji jo hajah tuh menyuruh anak turun kau nak sholat. Mohon maaf kok, haji hajah cilako kedua kau. Naik haji dek bapiti jo, ndak bukan dah hati. Mohon maaf Pak ya. Jangan bangga bana Pak, acok-acok di haji sekali jo nan wajib Pak. Agiah ke orang lain, kalau ada piti apa tu agiah sanak lain barang haji. Kau haji tiap tahun, umroh tiap bulan, perangai nak jo taubah le. Barale anak batuju le. Oh umroh sekeluarga. Pak, mohon maaf, binatang film pun bisa umroh Pak, binatang film umroh juga. Bahkan banyak binatang film nikahnya di Masjidil Haram. Nikahnya dekat Ka'bah binatang film itu Pak. Sampai pulang Indonesia cerai. Tahu binatang film Pak? Binatang bukan bintang. Bagaimana di film itu kok lakinya, kok di film itu lakinya lain loh. Betul nak? Demi uang, demi ketenaran, tak bernilai iman dan takwa lagi Pak Ibu sekalian. 8 perkara tadi ini bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Yang tadi, orang tua, anak, saudara, suami istri, sanak famili, harta kekayaan, pekerjaan, rumah tempat tinggal. Bisa menjadi Tuhan kapan? Ahabba ilaikum, apabila lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya.
serta berjihad di jalannya. Nah, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bos awak manggil pula, nelpon, datang ya kemari ya, kira-kira mana yang kita dulukan Pak? Bos. Mana Bapak bangga mendapat undangan presiden, mendapat undangan gubernur, mendapat undangan wali kota, dengan mendapat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana yang lebih Bapak dulukan? Oh, kok nggak semua orang dapat undangan ke presiden nih? Wah, nggak semua orang dapat undangan ke gubernur nih. Nggak semua orang dapat undangan ke wali kota. Bangga diundang presiden, gubernur, wali kota, tapi tidak ada rasa bangga ketika Allah yang mengundang. Bayangkan. Le manusia juga itu. Le beriman juga itu. Le Islam juga itu. Dan inilah hari ini Pak terjadi Pak. Masjid banyak di tempat kita tinggal, megah, mewah, cantik dengan berbagai macam fasilitas, tapi kosong dari hidayah. Terutama dari kalangan pemuda, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada bagaimana supaya pemuda rajin ke masjid, bagaimana supaya masjid Nurul Islam ramai jamaahnya. Ada 8 strateginya, Pak. Tapi kalau mau sampaikanlah bunyi lobel suruk ini kok. Ya, piringlah badan tang lo di luar tuh. Ya, ini konsentrasi yang mau jadinya. Ya, asal pergi kok. Ya, jadi insya Allah kalau namuah kalau kita mendengar 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat, jangan segan-segan undang Jombo, hubungi nomor handphone Ambo dan nomor rekening Ambo. Ya, insya Allah Pak, Ambo kau ceramah tidak butuh amplop tuh Pak. Ya, tidak butuh amplop. Bara banyak pengurus bagi amplop, Ambo campak jadinya. Ya. Tuh ya diambil isinya lu Pak. Orang gilo juga tahu juga pitih masalah. Ya. Jadi semoga bermanfaat kajian ini. Ya, insya Allah saya masih ada di Kota Pekanbaru. Awalnya sampai tanggal 1 Januari hari Kamis. Namun alhamdulillah ada permintaan lagi untuk khutbah Jumat di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera tanggal 2. Ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu kalau para pengurus ingin menggelorkan semangat jamaah, kok dapat memang undang Ambo waktu khutbah Jumat. Ya, cuma kesayangnya khutbah Jumat kan cuma sekali Pak. Ya, tidak bisa situ sebuah Jumat kamu kajalo kemarin khutbah Jumat kedua oleh kan begitu. Coba diundang waktu Jumat yang lainnya. Untuk apa? Untuk kita basuh telinga laki-laki itu yang datang cuma hari Jumat aja datang ke saji. Kamu bawa basuh telinganya itu, mudah-mudahan kok dia beriman semakin bertambah imannya. Kalau dia munafik semakin benci daripada kebenaran. Kenapa itu Pak? Orang munafik semakin benci mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi orang beriman semakin mantap hatinya mendengarkan Al-Quran. Semoga kita yang hadir semuanya orang yang beriman. Hingga ayat-ayat yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat menggugah semangat beriman kita. Optimis kita. Bahwasanya inilah jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Semoga kiranya nikmat ini juga dianugerahkan kepada anak keturunan kita semuanya. Demikian saja. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah limpahkan hidayah rahmat ini juga kepada anak keturunan kita. Semoga kita di dunia menjadi satu keluarga, di akhirat berkumpul pula di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa rakyat-rakyat kita bangsa Indonesia ini karena ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah bukakan pintu taubat kepada kita. Dan Allah bukakan pintu ampunan kepada kita agar musibah yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun di atas segala kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga kiranya Allah angkat musibah bencana ini dari negeri kita. Semoga Allah limpahkan kembali keberkahan dan rahmat dari langit dan bumi hingga negeri kita menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kiranya Allah satukan hati kita dalam iman dan Islam. Semoga kiranya bertemu kita di dunia, berkumpul pula kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.